Indonesia, laporan darurat akan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun dari banyaknya laporan masyarakat tersebut, tidak semuanya benar-benar darurat ataupun mengancam. Ada pula yang iseng membuat laporan palsu, bahkan banyak juga yang melaporkan kejadian sepele dan menggelikan. Padahal hal tersebut juga merupakan sebuah tindakan pidana yang bisa dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 laporan palsu yang menghebohkan. Ada-ada saja ulah Patricia Lee Bembao. Demi mendapatkan sebuah tumpangan gratis untuk pergi ke tempat tujuannya, wanita ini menggunakan cara yang tak biasa. Seperti dilansir dari laman HuffingtonPost.com, Patricia Lee Bembao yang kala itu tengah berada di sebuah pom bensin di kota Pensacola di negara bagian Florida menelpon kantor angkatan laut terdekat dan melaporkan adanya sebuah bom di tempat yang dirahasiakan. Seperti yang dilaporkan Pensacola News Journal, Bembao meminta agar seseorang dikirimkan untuk menjemputnya dari tempat ledakan yang akan terjadi. Bembao bahkan memberikan identitas aslinya saat melaporkan berita bohong tersebut. Charles Burkett, petugas yang mendapatkan laporan pertama tersebut, menghubungi atasannya, ia langsung saja mengontak kantor kepolisian Escambia. Pihak berwenang kemudian mendatangi lokasi dan menjemput Bembao. Sayangnya, tumpangan gratis yang diharapkan Bembao bukan menuju tempat yang ingin dikunjunginya, melainkan ke rumah tahanan di Escambia. Kemudian pelaku didakwa dengan tuduhan kejahatan ancaman bom dan ditahan di penjara Escambia dengan uang jaminan sebesar 5.000 US dollar atau senilai hampir 65 juta rupiah. Western High School mengisolasi murid-murid di dalamnya beserta para guru dan staf pada Jumat pagi setelah adanya panggilan terhadap polisi terkait laporan penembakan di sana. Laporan yang kemudian diketahui ternyata adalah palsu menurut juru bicara Departemen Kepolisian, Shavelli. Sejak diketahui kebenarannya, Kolonel Carl Yates dari Departemen Jefferson County Sheriff, Kepolisian Shavelli SGT Josh Myers mengatakan seseorang menelpon polisi pada Jumat pagi untuk melaporkan adanya penembakan pada properti sekolah. Kolonel Yates mengatakan bahwa panggilan masuk ke dalam ruang radio polisi dan melaporkan adanya penembak aktif di sana. Alhasil, beberapa lembaga penegak hukum berkumpul di sekolah untuk menyelidikinya. Menurut juru bicara GCPS Bonnie Hackbird, setelah mendapat laporan tersebut, sekolah pun langsung diisolasi dan dikepung dari luar sebagai tindakan pencegahan. Namun diketahui kemudian tidak ada cedera maupun korban dalam penyelidikan, sehingga SGT Myers pun menyimpulkan adanya laporan palsu. Myers mengatakan tindakan yang tepat akan dilakukan secepatnya setelah polisi menemukan si pelapor yang belum diketahui identitasnya tersebut. Untungnya semua siswa di dalam gedung dinyatakan aman, walau sempat menimbulkan kepanikan para orang tua. Selanjutnya, sebuah laporan palsu membuat puluhan petugas berebut mendatangi sebuah ladang jagung di malam hari dengan harapan menemukan tersangka dalam penembakan fatal seorang polisi di Illinois. Perburuan berlangsung hingga berhari-hari setelah menerima laporan dari seorang wanita yang mengaku melihat 2 orang yang mencoba untuk masuk ke dalam mobilnya saat ia berhenti di bahu jalan karena ada masalah dengan mobilnya. Wanita menelpon pihak kepolisian itu mengatakan bahwa kedua pria terlihat ketakutan dan saat ia mencoba menelpon polisi, mereka pun melarikan diri ke suatu ladang jagung. Deputi Sheriff dan aparat penegak hukum lainnya dibantu oleh helikopter dan anjing menghabiskan 5 jam mencari daerah yang dimaksud si wanita di Follow, dekat desa Fox Lake, di mana pembunuhan anggota polisi terjadi. Karena setelah melakukan pencarian dan tidak juga berhasil ditemukan, akhirnya si wanita pun mengaku kepada pihak berwenang bahwa ia mengarang cerita itu. Wanita 30 tahunan bernama Christine B. Kiver dari Vernon Hills tersebut didakwa atas perilaku tidak tertib dan memalsukan laporan kepada polisi, dan ia pun ditahan di penjara Lake County atas tindakannya. Laporan sementara mengatakan Kiver awalnya dipercaya sebagai seorang sumber, namun kemudian ia pun mengakui kebohongannya.
Diduga karena ia ingin mendapatkan perhatian dari keluarga, di mana ia bekerja sebagai pengasuh. Seorang sales mobil, Rick Dyer, dan seorang anggota polisi, Matthew Whitten, mengaku bahwa mereka telah memecahkan salah satu misteri besar sepanjang masa, yakni misteri Bigfoot. Diketahui pada tahun 2008, mereka mengklaim menemukan monster tersebut dan membukukannya dalam kulkas mereka. Namun kemudian terungkap bahwa Bigfoot yang mereka tangkap tersebut adalah sebuah kostum Sasquatch yang mereka beli dari internet, diisi dengan bangkai hewan posum dan sisa-sisa dari tempat penyembelihan hewan. Tipuan mereka terkuak. Whitten yang berusaha terus untuk mendapatkan kebenaran tentang adanya monster tersebut dilaporkan dipecat dari kepolisian. Sementara Dyer pada 2012 kembali mengklaim membunuh Bigfoot dan memungut bayaran dari mereka yang ingin melihatnya. Lagi-lagi Bigfoot itu palsu karena diketahui Bigfoot yang dimaksud adalah buatan pabrik mainan. Sebuah rumah diduga telah menjadi TKP pembunuhan massal. Diketahui, sang pemilik rumah, Ronald DeVio Jr., menembak mati 6 anggota keluarganya. Lalu setelah kejadian tersebut, bangunan itu pun menjadi rumah kosong. Namun 13 bulan kemudian, George Lutz dan keluarganya pindah ke rumah yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville itu pada tahun 1976. Diduga mereka hanya bertahan selama 28 hari karena konon mereka kerap diteror serangkaian peristiwa aneh. Seperti pintu depan yang tiba-tiba terbanting sendiri dan juga tempat tidur anak-anak yang bergerak naik dan turun secara misterius. Lalu sebuah buku yang mengklaim berdasarkan kisah nyata pun beredar. Buku yang menceritakan tentang rumah hantu itu berjudul The Amityville Horror: A True Story. Dan setelah beredarnya buku tersebut, pada tahun 1979, seorang pengacara lokal muncul mengaku sebagai pihak yang mengarang cerita-cerita itu dengan bayaran beberapa botol anggur. Padahal sejak keluarga Lutz membiarkan rumah tersebut kosong pada 1976, para pemilik selanjutnya melaporkan bahwa tidak ada masalah dengan mereka dan rumah tersebut. Bahkan tidak ada kesulitan selama mereka tinggal di sana. Ferry Wantoro bertindak nekat. Seorang laki-laki warga Kelurahan Sawah Brebes ini datang ke kantor Polresta Bandar Lampung dan berpura-pura menjadi korban pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Namun kebohongan Ferry pun terbongkar, yakni ditahan di sel Polresta Bandar Lampung. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Komisaris Dery Agung Wijaya mengatakan, Ferry melapor kepada polisi bahwa ia menjadi korban pencurian. Namun setelah pihak kepolisian cek, ternyata laporannya tidak benar. Polisi pun menahan Ferry karena memberikan laporan polisi palsu. Polisi menjerat Ferry dengan pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu. Diduga Ferry melakukan hal tersebut untuk tujuan mendapatkan klaim polis asuransi agar pihak asuransi dapat menggantikan motor yang hilang miliknya. Padahal motor miliknya tersebut akhirnya terungkap berada di rumah salah satu temannya. Seorang pria mengaku telah dirampok di ATM sebuah bank dan melaporkannya ke pihak kepolisian untuk menangkap sang perampok. Deshaun Robinson mengatakan kepada polisi bahwa seorang pria telah merampas uang yang baru saja diambilnya di ATM Bank Huntington dekat Eastwood Mall pada pagi hari. Dan setelah meninjau kamera pengintai, polisi pun menyimpulkan bahwa Robinson telah berbohong tentang cobaan perampokan yang diduga dialaminya tersebut. Ia dibawa kembali dan dimintai penjelasan dihadapkan dengan bukti yang polisi dapatkan. Dan setelah didesak polisi, ia pun mengakui bahwa ia sebenarnya tidak dirampok di ATM tersebut. Robinson mengatakan kepada mereka, ia mencoba untuk membeli ganja namun tidak diterima. Ia juga mengharapkan biaya perampokan tersebut dapat diganti oleh pihak kepolisian agar ia dapat membeli ganja. Sementara itu, Robinson pun ditahan karena tindakannya dalam membuat laporan palsu yang merupakan tuduhan kejahatan. Dan pemirsa, itulah ketujuh laporan palsu menghebohkan versi On The Spot.